Pemerintah ini hadir kadang-kadang aja, tapi belum begitu signifikan. Nah, ini kita lagi dalami. Kenapa kok pemerintah agak takut begitu kepada eh, pengusaha tambang ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Merdeka, milenial, Airmall TV Bengkulu. Kali ini kita akan membahas terkait pengesahan RUU Minerba oleh DPR RI belum lama ini. Baik, sahabat Merdeka, Airmall Bengkulu. Saat ini kita sudah bersama dengan Direktur Jaringan Intelektual Manifesto Muda Provinsi Bengkulu. Selamat datang Bung Heru Saputra. Selamat datang. Gimana Bang, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bang, ini kan pengesahan RUU Minerba oleh DPR RI ini kan sempat mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Banyak yang mengkritik karena dinilai tidak berpihak dengan masyarakat. Di tengah pandemi mereka terkesan mengebut pengesahan ini. Nah, gimana Bang? Tanggapan kita dari Jim sendiri Bang? Jadi kita sayangkan atas pengesahan Undang-Undang Minerba, dan bukan hanya Undang-Undang Minerba, ada di sana Undang-Undang tenaga kerjaan ya, Omnibus Law. Omnibus Law dan Undang-Undang Minerba. Untuk terkait Undang-Undang Minerba, seharusnya pemerintah atau DPR RI tidak terburu-buru atau tergesa-gesa dalam memutuskan undang-undang tersebut. Karena yang namanya tambang artinya memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan yang paham itu adalah daerah. Artinya pemerintah daerah seharusnya yang berwenang dalam bentuk pengesahan tersebut. Jadi kita sangat sayangkan Undang-Undang Minerba tersebut disahkan dalam kondisi masyarakat ataupun negara kita saat pandemi seperti ini. Nah, apakah memang mungkin di balik pengesahan ini ada kepentingan oknum-oknum tertentu, Bang? Jadi kalau bicara kepentingan, kita terhadap pemerintah positif thinking ya. Tapi yang kita sayangkan itu tadi, karena bersentuhan dengan masyarakat, dan yang kita takutkan ini nanti banyak investor-investor yang masuk ke daerah-daerah dengan menggunakan kekuasaan di atas. Artinya kalau undang-undang ini dijalankan tanpa melibatkan daerah, artinya para pengusaha batu bara ataupun pertambangan lainnya ini akan bebas melenggang dengan memiliki jaringan di pusat. Ya, memang ini menguntungkan untuk orang-orang berduit gitu, Bang. Ya, ini menguntungkan para orang-orang yang berduit, karena di sini kita pahami ketika sudah bicara batu bara, bicara minerba, yang main ini pasti memang orang-orang yang punya uang yang banyak. Ketika nggak punya uang banyak, buset lah kita bisa buka tambang batu bara gitu. Baik, sahabat Merdeka, di balik kontroversi di tengah pandemi ini, DPR RI memutuskan untuk mengesahkan RUU Minerba yang sejak awal memang sudah kontroversial ya Bung Heru ya. Iya. Oke Bang, di Bengkulu sendiri kan dengan disahkannya undang-undang ini tentu akan ada dampak nyatanya sendiri, apalagi kan Bengkulu ini kita ketahui punya perusahaan tambang. Ya. Nah, gimana Bang kedepannya dengan disahkannya undang-undang ini, kaitannya dengan perusahaan tambang di Bengkulu gimana Bang? Jadi terkait dengan perusahaan tambang yang ada di Bengkulu, kita berencana akan mengadakan sharing dengan DPR dan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, khususnya untuk bagaimana menertibkan tambang ini, karena kita tahu perusahaan tambang yang ada di Bengkulu ini sangatlah banyak. Dan beberapa tahun lalu dirilis oleh SDM bahwasanya perusahaan tambang ini
masih banyak yang mendapat rapot merah. Ada sekian tambang, puluhan tambang lah, hanya ada berapa tambang yang memiliki rapot kuning, sisanya rapot merah. Artinya ketika rapot merah ini perlu dievaluasi, mungkin di bidang reklamasenya, di bidang izinnya mungkin tidak diperbarui, atau mungkin izin tambangnya sudah habis. Nah, ini harus kita perhatikan. Karena kita miris dengan adanya tambang dan banyak tambang di Bengkulu, saya rasa banyak yang belum menjalankan undang-undang ataupun menjalankan peraturan yang seharusnya mereka patuhi. Contoh harus melakukan reklamase, harus memperhatikan das, dan harus membuat jalan sendiri. Tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan untuk Provinsi Bengkulu. Apa sih yang sudah kita dapatkan, provinsi dapatkan atau rakyat dapatkan dari tambang batubara yang ada di Bengkulu? Artinya memang keberadaan perusahaan tambang di Bengkulu ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Belum dirasakan oleh masyarakat, dan untuk daerah baik PAD-nya, maka itu monggo dibukalah DPR atau pihak pemerintah provinsi, apa sih dampaknya untuk masyarakat, berapa sih sebenarnya pajak ataupun pendapatan daerah dari batu bara. Dan kita lihat sendiri berapa banyak tiap hari mobil batu bara mengangkut ataupun di pelabuhan itu, rusaknya sungai, rusaknya laut. Itu yang perlu diperhatikan, apalagi sekarang batu bara akan dipergunakan untuk tenaga listrik yang luar biasa, ribuan ton per harinya. Ini yang harus kita perhatikan dan kita desak pemerintah bagaimana untuk menyikapi ini. Bang, dampak lingkungan sini bang untuk keberadaan perusahaan tambang di Bengkulu gimana bang? Dari kawan-kawan Jim selama ini memperhatikan perusahaan tambang yang di Bengkulu, gimana bang dampaknya terhadap lingkungan? Rusaknya lingkungan, contohnya di areal pertambangan, masyarakat yang seharusnya bisa bercocok tanam, menanam sawit, menanam karet, kan adanya tambang, maka bumi kita ataupun tanah itu rusak. Itu belum lagi lintasan-lintasan debu ketika batu bara melewati jalanan, debunya luar biasa, debu batu bara, karena truk yang mengangkut itu macam semut mengangkut manis saja, berderet. Pemerintah selama ini hadir bang? Pemerintah ini hadir kadang-kadang aja, tapi belum begitu signifikan. Nah, ini kita lagi dalami, kenapa kok pemerintah agak takut begitu kepada pengusaha tambang ini. Padahal sudah jelas seperti rapot yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, bahwasanya tambang ini belum melakukan reklamasi, tambang ini memiliki rapot merah, izin ini belum diperbarui. Ini kan sudah jelas. Artinya kenapa pihak pemerintah ataupun DPRD tidak menyoroti ini? Ini yang mau kita dalami, apakah memang ada main mata dengan pengusaha tambang? Tapi kemudian ada. Kemungkinan itu sangat besar dan ada. Nah, ketika pemerintah tidak memiliki apa yang dia dapat, kenapa meski dipertahankan? Artinya kan ada oknum pribadi yang memanfaatkan dugaan-dugaan ini. Itu yang mau kita selami. Jadi jangan masyarakat ataupun masyarakat awam lah yang menjadi korban, masyarakat di sekitar tambang ini yang menjadi korban. Baik, sahabat Merdeka Ermal Bengkulu, pesan untuk pemerintah khususnya Provinsi Bengkulu ke depan agar supaya lebih memperhatikan tambang-tambang yang ada di Bengkulu agar bisa memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat. Terakhir bang. Jadi pesan kita kepada pemerintah, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, mari bela rakyat lah, jangan membela pengusaha. Ketika tambang ini wajib ditutup, ya ditutup. Ketika tambang ini memang wajib untuk melakukan reklamasi, ya lakukan pengawasan terhadap tambang tersebut. Dan untuk DPRD, lakukan fungsi kontrolnya. Untuk aparat penegak hukum, ya ketika ini salah, tindak. Supaya tambang-tambang ini ya tertib dan memang memihak kepada rakyat. Itu yang terpenting. Makanya kepada pemerintah, kami meminta untuk bagaimana ya membela rakyat, jangan sampai membela pengusaha tambang.
mungkin itu untuk pesan terakhir kepada pihak pemerintah. Artinya jangan yang diuntungkan hanya orang-orang yang berduit saja. Ya, jangan hanya orang-orang berduit atau pengusaha-pengusaha tambang tersebut yang sekian nanti ketika daerah kita hancur, mereka pulang ke daerahnya masing-masing. Kita hanya ditinggalin lobang-lobang ataupun kolam-kolam tersebut, jalan-jalan rusak, itu peninggalan dari pihak-pihak tambang. Baik, Bang Heru, kalau bahas masalah tambang, akhir-akhir ini kan banyak aksi dari kawan-kawan aktivis, kawan-kawan mahasiswa yang menyoroti masalah tambang proyek PLTU batubara. Ini katanya banyak hewan-hewan maupun ekosistem laut yang rusak. Nah, dari kawan-kawan Jim sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Kita sepakat dengan pergerakan kawan-kawan selalu menyuarakan yang benar dan selalu membela suara rakyat. Jadi ketika itu memang ada, ya pemerintah harus kaji lagi sebelum ini terjadi. Ketika memang itu banyak dampaknya yang negatif, ya mau tidak mau ya ketika ditutup PLTU ini ya ditutup, jangan sampai dibuka. Artinya itu tadi, jangan sampai pemerintah membela pengusaha, membela perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Artinya harus lebih greget lah. Harus lebih greget, jangan sampai rakyat teriak terus tiap hari sampai-sampai konflik, sampai-sampai ada korban. Itu yang kita tidak inginkan, jangan sampai ada gesekan oleh pihak-pihak tambang dan masyarakat. Baik, sahabat Merdeka Emerald Bengkulu, itulah tadi diskusi kita bersama Direktur Jim. Semoga diskusi kita hari ini didengar oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Amin, amin, amin. Baik dari eksekutif maupun legislatif. Amin. Semoga ke depan pemerintah Provinsi Bengkulu lebih greget. Ya, untuk itu harapan kita. Untuk menertibkan maupun membuat regulasi agar regulasi yang jelas dan berpihak pada masyarakat. Berpihak pada masyarakat, itu yang terpenting. Baik, terima kasih Bang Heru atas waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.